Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu kalian sudah memahami mengenai persepsi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses berpikir. Kalau dari kemarin dibahas mengenai konteksnya merupakan komunikasi interpersonal ya, yang mana juga merupakan sentral bagi manusia dalam proses berkomunikasi. Mengapa? Walaupun konteksnya tidak dalam komunikasi interpersonal, tapi kita tetap melakukan proses berpikir, persepsi, sensasi, dan lain sebagainya. Ya, mau komunikasi antara pribadi, kelompok kah, organisasi, atau bahkan massa. Kalau antara pribadi, misalkan kita pun harus berpikir, yang nanti hasilnya adalah pesan yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Sebaliknya, kalau kita sebagai komunikan, kita dalam menerima pesan juga akan memahaminya atau proses decoding. Kita membuka pesan tersebut, kemudian mempersepsi pesan tersebut, lalu juga mulai berpikir untuk bagaimana kita memberikan umpan balik. Ya, jadi jelas bahwa ini proses berpikir atau kognitif berperan sentral bagi manusia dalam berkomunikasi. Lalu definisinya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa berpikir adalah upaya manusia untuk memahami realitas dengan menggunakan ide-ide simbolik. Kata kunci yang pertama adalah realitas. Ya, realitas itu apa? Realitas itu objek yang disensasi oleh panca indera kita, peristiwa, konsep apapun itu, semua hal yang masuk ke dalam otak kita, ya, dan itu nanti akan dijadikan bahan baku untuk berpikir, gitu ya, bahan baku kita untuk berpikir. Di mana untuk memahami hal tersebut kita akan mengambil dari memori, yaitu hasil persepsi kita sebelumnya. Baik berupa pengetahuan ataupun berupa pengalaman ya yang kita simpan di memori, kita persepsikan atau kita interpretasikan, kita organisasikan semuanya hingga ada di memori. Saat kita proses berpikir, kita memahami objek atau realita yang ada itu dengan menggunakan ide-ide simbolik yang ada di memori kita. Kenapa simbolik? Karena seperti kita tahu bahwa proses pertukaran informasi pesan yang kita lakukan itu adalah menggunakan simbol, baik bahasa ataupun lambang-lambang lainnya. Contohnya misalkan tadi waktu kalian bermain game, kalian disuruh menghitung angka 7 dari 1 sampai 100, itu pun merupakan simbol. Di otak kalian menggambarkan 1 sampai 100 itu seperti apa. Lalu disuruh memilih kamar 1, 2, 3 misalkan ya. Itu pun sama di otak kalian dirubah menjadi sebuah simbol-simbol. Oke, yang mana itu memudahkan untuk memahami realitas yang ada. Kalau tidak kita akan kebingungan ya. Oke, kemudian ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terdapat menurut Sarwono tahun 2000 mengungkapkan, terdapat 2 pola kegiatan berpikir, yakni 1 berpikir asosiatif dan yang kedua berpikir terarah. Sebetulnya lebih mudahnya kalian bisa memahaminya bahwa ya berpikir asosiatif itu ya berpikir tidak terarah, yang satu berpikir terarah. Ya, jadi 2 hal yang bertolak belakang, yang mana masing-masingnya juga memiliki jenisnya lagi, yaitu yang pertama ada asosiasi bebas, asosiasi terkendali, melamun, dan berpikir artistik. Yang kedua ada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Mungkin istilah-istilahnya sudah familiar dengan kalian, tapi kita lihat bagaimana sebetulnya perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke, yang pertama ada berpikir asosiatif, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang hadirnya ide lain. Jadi kalau asosiatif itu pun dikatakan tidak terarah, itu artinya bahwa ide muncul kapan saja, ide muncul dalam konteks apa saja, bebas gitu ya. Kita bandingkan dulu dengan yang terarah. Kalau terarah gambarannya adalah misalkan ada suatu permasalahan, lalu kita berpikir kritis ataupun kreatif untuk mencari solusinya. Asosiatif itu individu secara bebas memunculkan idenya, ya tidak perlu ada ditentukan di awal bahwa ada suatu permasalahan gitu ya, harus dicari solusinya atau harus dicari ide-ide kreatifnya, itu tidak seperti itu. Melainkan ide yang satu merangsang hadirnya ide yang lain, begitupun selanjutnya dan selanjutnya gitu. Jadi tidak terarah, bersifat bebas.
Kita lihat contoh-contohnya atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada asosiasi bebas. Nah, kalau ini adalah suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa batas. Jadi di sini istilahnya ide ya. Ide itu kita definisikan adalah hasil dari buah pemikiran ya. Ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah, ide ini contohnya kan kalian sedang free, tidak ada kegiatan, lalu kalian tiba-tiba ingin menonton film di rumah gitu ya. Nah, itu adalah suatu ide. Kemudian muncul ide lainnya juga tanpa batas, bebas gitu. Nah, kalau yang terkendali, yang kedua, itu tadi misalkan ketika kalian sudah tiba-tiba ingin nonton film aja deh, ngisi waktu misalkan ya, lalu kalian ingin memilih film mana yang akan ditonton. Itu adalah asosiasi terkendali. Maksudnya apa? Ada kondisi tertentu, ada batasannya. Kalian bebas memilih film apa aja, kalian bebas mau nonton apa ya gitu ya, pengen nonton apa, tapi ada batasannya, itu mencari film yang akan ditonton. Dalam proses berpikir itu, kalian tidak akan tiba-tiba memikirkan besok saya mau pakai baju apa, atau nanti malam saya mau makan apa. Ya, karena asosiasi terkendali, ya walaupun prosesnya tadi bebas, tapi ada batasan tertentunya. Yang selanjutnya adalah melamun. Mungkin untuk orang awam tentu itu adalah seperti tidak sedang proses berpikir ya, di mana kalau melamun lebih kepada berimajinasi dengan bebas dan tanpa batas. Dapat meliputi hal-hal yang tidak realistis sekalipun, ya. Kan kalau melamun tuh biasanya sedang apa sih? Misalkannya mungkin kondisinya dia sedang ada masalah atau dia sedang galau ya, kemudian dia atau tidak ada kegiatan dia melamun. Atau sedang mencari ide pun bisa melamun, bebas gitu, apapun, baik yang realistis maupun tidak ya, atau bersifat imajinasi. Karena kita kan otak manusia itu sangat apa ya, sangat luas gitu, tidak terbatas, sehingga apa yang mereka pikirkan juga bebas. Itu prosesnya adalah yang melamun ya, ataupun mimpi gitu. Namun bedanya kalau mimpi ada di otak kita sedang istirahat, dan terkadang mimpi itu pas kita bangun kita sudah lupa atau samar-samar atau tidak kita pedulikan ya. Sebetulnya kalau menurut psikoanalisis itu juga bisa dapat diteliti. Kenapa? Karena saat kita mimpi kan kadang kita mimpi lagi mikirin apa, tiba-tiba kebawa mimpi gitu ya, atau mungkin kita lagi mau apa, tiba-tiba ada dalam mimpi gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada hubungannya karena semuanya masih terjadi dalam otak kita. Cuman apakah ketika kita sadar atau ketika kita tidak sadar. Oke, yang terakhir adalah berpikir artistik. Ya, kita lihat dulu pengertian artistik itu apa. Artistik itu berarti berkenaan dengan seni, berkaitan dengan kesenian, ya. Sesuatu tentu yang sangat subjektif, ya, dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Contoh realnya mungkin yang tentu kalian tahu kalau seniman. Ya, kalian kalau datang ke galeri, atau pertunjukan kadang kalian tidak paham ya, misalkan, ke pameran lukisan, kalian kalian tidak paham ini lukisannya artinya apa, atau menurut kalian itu lukisannya, jelek gitu ya, cuman coretan, warna-warni biasa gitu. Tapi bagi, individunya ya, dia melakukan proses berpikir artistik, artinya dia bebas untuk, berkesenian atau mencurahkan apa, menjadi pendapatnya, ya. Sangat subjektif tentu, tidak dipengaruhi oleh, pandangan orang lain, tidak menghiraukan sehingga, jelaslah bahwa ketika karya seorang seniman mungkin tidak dapat dipahami oleh orang banyak karena tentu di situ sangat subjektif. Oke, yang kedua ada berpikir terarah. Kalau tadi yang asosiatif cenderung lebih bebas, individu memunculkan sebuah ide, merangsang ide lainnya tanpa batas, penuh imajinasi ya berupa berbentuk lamunan, ataupun bersifat artistik, sangat subjektif berdasarkan pandangan, dari individu tersebut. Nah, kalau yang kedua ini berpikir terarah itu adalah proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada upaya pemecahan masalah. Jadi realitanya sudah ditentukan, masalahnya apa, situasinya apa ya, ataupun mungkin hanya sebuah brief
Ya, untuk dicari solusinya, dicari ide-ide kreatifnya itu bebas, tergantung tujuannya, apakah masuk berpikir kritis atau berpikir kreatif. Oke, jadi proses berpikir ini tidak semata-mata muncul gitu ya, tapi ada tahapannya yang jelas, ada masalahnya di awal ya. Jadi kita pakai istilahnya adalah masalah gitu ya, si realitas tadi dipahami, dicari solusinya berupa sebuah masalah apapun itu. Oke, nah di sini berpikir terarah ini ada dua jenis juga. Yang pertama kita bahas yaitu berpikir kritis, di mana berpikir kritis adalah sistematisasi berpikir yang diarahkan pada pemilihan alternatif-alternatif yang diciptakan sendiri untuk kemudian diseleksi mana yang terbaik untuk mencapai penyelesaian masalah. Sederhananya memang seperti kalian, misalkan ketika ada suatu masalah, kalian akan mencari alternatif solusinya. Itu adalah proses berpikirnya. Ya, tapi bagaimana caranya kita agar lebih terarah dan terorganisir itu ada tahapannya nanti. Yang jelas bahwa ketika ada suatu masalah ya, kita dituntut untuk berpikir mencari solusinya, maka kita akan mencari alternatif-alternatifnya. Caranya tentu tadi berpikir kan proses pemaknaan realita menggunakan ide-ide simbolik, menggunakan kerangka rujukan yang ada di memori kita, hasil persepsi kita ya, sehingga pemaknaan satu kita kaitkan dengan pemaknaan dua, kita tahu bahwa tentang masalah ini kita punya memori, mungkin kita ambil di memori kita ya, pengalaman kita ambil di memori kita, pengetahuan kita ambil juga, sehingga semuanya diramu. Itu adalah proses berpikir. Yang mana hasilnya nanti, kalau ini memang tujuannya untuk mencari solusi, didapatkan alternatif-alternatif solusi yang kemudian pun diseleksi kembali mana yang terbaik. Ya, kalau masih berupa pilihan itu berarti masih belum cukup selesai, karena yang pasti adalah suatu masalah ada solusi yang terbaiknya yang mana. Ataupun pengambilan keputusan misalkan tujuannya berarti diambil apakah setuju atau tidak, lanjut atau tidak ya, itu semua berdasarkan alternatif-alternatif hasil pemikiran kritis. Nah tadi ketika ada suatu masalah, lalu apa yang kita lakukan sebaiknya agar efektif ya, proses berpikir kita efektif dan efisien. Menurut Ruggiero tahun 2012 ini ada setidaknya tiga aktivitas dalam berpikir kritis. Ada investigasi, interpretasi, dan keputusan. Ya, investigation atau investigasi ini adalah berusaha untuk mencari bukti, data apapun itu yang menjadi pertanyaan kunci dari masalah. Kalau ada masalahnya, kita harus tahu dulu gitu ya, data, fakta, informasi selengkap mungkin dengan teknik lainnya, wawancara wawancara ataupun mungkin survei ke beberapa orang gitu ya untuk mengetahui pendapat yang lainnya, mencari dari sumber referensi manapun, data, informasi, fakta ya selengkap mungkin untuk mengetahui inti dari masalahnya seperti apa. Ya, kemudian setelah terkumpul, maka dilakukan proses interpretasi berhubungan dengan menafsirkan makna dari bukti secara masuk akal. Yang interpretasi yang di sini maksudnya adalah secara realnya, ya, bukan hanya di otak kita seperti persepsi, tapi real secara real kita melihat sudah banyak data informasi terkumpul, kita sudah tahu pertanyaan kuncinya apa, lalu kita bisa menafsirkan ya makna dari bukti tersebut tentu secara yang masuk akal sesuai dengan akal kita. Bagaimana kedalaman investigasi, kedalaman interpretasi itu tergantung individunya masing-masing, sejauh mana kerangka acuannya. Kalau dia pengetahuannya banyak tentang masalah tersebut, mungkin akan solusinya pun akan lebih mudah, akan lebih baik. Ya, atau dia mempunyai pengalaman, mungkin akan lebih mudah. Saya pernah mengalami masalah seperti ini, dia ada pengalaman, akan lebih mudah untuk berpikirnya. Ya, setelah diinvestigasi, kemudian diinterpretasi, lalu terakhir adalah diambil keputusan atau judgment. Merupakan simpulan dari masalahnya apa. Tadi kalau tujuan berpikir kritis ini untuk mencari solusi, maka ini pun akan muncul solusinya apa. Kalau memang keputusan, ini akan diambil hasil akhirnya keputusannya itu apa. Ya, sehingga 3 proses ini perlu dilakukan secara runut agar memudahkan dalam proses berpikir agar efektif dan efisien.
Lalu, apakah semudah itu ya, berpikir kritis, terutama mungkin dalam proses pengambilan keputusan. Berpikir kritis yang tujuannya untuk pengambilan keputusan, ya. Banyak hal yang mempengaruhinya, yang mana mungkin akan, mengurangi atau mungkin akan, menghambat proses berpikir kritis. Yang pertama adalah motivasi yang rendah. Motivasi adalah dorongan yang muncul baik dari eksternal maupun internal, yang terutama adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita memang tidak ada motivasi, kalau kita memang tidak fokus pada masalahnya, tidak mempedulikan, maka tidak akan terjadi proses berpikir kritis. Mungkin akan terjadi proses berpikir, tapi kategorinya bukan kritis, hanya tidak melalui tahapan tadi, ya. Mungkin solusinya pun akhirnya alternatif solusinya atau keputusannya pun tidak akan tepat, gitu ya, tidak akan efektif. Kemudian kepercayaan dan sikap yang salah. Ini kan kepercayaan, sikap, apalagi pengetahuan, pengalaman, hal-hal simbolik semuanya yang ada di memori kita, atau istilah kita rangkum istilahnya menjadi kerangka acuan, itu kan bahan baku berpikir ya. Ada realitas, kita kaitkan dengan kerangka acuan kita, itu proses berpikir. Nah, sekarang ketika ada suatu realitas masalah tadi, mau kita pahami dengan kerangka acuan kita, tapi kerangka acuan kita salah, ya, yang mana akhirnya proses berpikirnya pun akan salah. Ketika kalian pas pertama masuk ke sini, kalian nggak tahu apa itu komunikasi massa, misalkan ya, terus kalian bilang bahwa telepon, infocus itu media massa, itu akan menjadi pemikiran yang salah, karena pengetahuan kalian salah. Ya, begitupun ini kepercayaan dan sikap. Intinya adalah kerangka acuan. Logis ya, ketika hal itu salah, ketika bahan bakunya salah, hasil akhirnya pun akan menjadi salah. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan berpikir kritis. Mungkin sebagai contoh saya pun merasakannya sendiri ya. Misalkan sampai sekarang pun saya masih suka bermain game. Tapi yang saya pilih adalah bermain game yang membiasakan saya untuk berpikir secara investigatif mungkin ya. Karena yang saya pilih kan biasanya yang game Can You Escape, Escape the Room ya, atau Brain Puzzle seperti itu. Di samping mungkin saya juga suka, tapi di sisi lain yang saya rasakan adalah itu membuat otak saya terbiasa untuk berpikir ketika ada suatu hal di sehari-hari gitu ya, yang misalkan untuk membetulkan alat atau ada suatu masalah teknis dan lain sebagainya ya, itu menjadi kebiasaan bahwa kita harus berpikir seperti saya biasa berpikir di game. Di mana di game itu kan ada levelnya. Misalkan ketika saat level advance, puzzle-nya tuh sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk dipecahkan. Kadang saya misalkan main, saya rehat dulu, besoknya main lagi masih susah juga, besoknya main lagi, tiba-tiba bisa. Artinya di situ ada proses kebiasaan, ada proses yang membuat saya terus mencari solusi, terus berpikir gitu ya, menjadi kebiasaan. Sehingga ketika ada di masalah seperti itu di kehidupan sehari-hari juga artinya kita tidak cepat menyerah gitu ya, mencari solusi yang A ke B ke C gitu sampai akhirnya berhasil. Kebiasaan dibangun. Kalau sebaliknya, kalau orang itu terbiasa untuk tidak berpikir secara mendalam, kritis, kreatif, maka tidak sangat mempengaruhi gitu. Dia akan terkesan menggampangkan atau memang tidak melakukan proses yang berpikir yang mendalam. Yang terakhir adalah keterlibatan emosi. Bagaimanapun kita manusiawi tidak bisa terlepas dari sisi emosional, walaupun kita mungkin sudah berusaha seobjektif mungkin ya, pasti ada sedikit sisi subjektivitas dari kita atau emosi kita dalam mengambil keputusan, pasti ada. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Ya, itu tidak menjadi masalah karena akan menjadi masalah ketika intensitasnya tinggi. Ya, ketika emosi kita banyak terlibat, ya, kita misalkan emosi yang muncul dominan marah sehingga kita menjadi stres, kita tidak bisa berpikir, ya, atau berpikir kita menjadi tidak komprehensif tadi, tidak melakukan investigasi, interpretasi langsung kepada kesimpulan, menjadi simpulan yang salah, dan akhirnya solusi itu dipakai menjadi salah lagi, gitu, menjadi salah pula gitu ya dalam pemecahan masalahnya.
selanjutnya dari kategori berpikir terarah adalah berpikir kreatif. Kita baca dulu pengertiannya, yaitu proses berpikir atau untuk menemukan hubungan-hubungan atau solusi baru sebagai solusi atas suatu persoalan secara realistis. Ya, kata kuncinya masih sama, ada suatu persoalan atau masalah sebagai realitas yang harus dipikirkan. Di sini lebih kepada untuk mencari solusinya. Ya, solusi baru artinya adalah yang muncul dari kreativitas, hasil kreativitas. Ya, selama ini mungkin kalian berpikirnya adalah justru kreatif itu juga sesuatu yang imajinasi bebas, betul memang ya. Dibanding dengan kritis yang lebih identik dengan data dan fakta, berpikir kreatif juga adalah sesuatu yang mengandalkan imajinasi ya, tapi lebih terstruktur ya, tidak sebebas tadi mungkin yang artistik atau melamun gitu ya. Tidak ada permasalahan di awal, tidak ada sesuatu yang dicarikan solusinya. Hanya pikiran bebas saja. Oke, fase untuk, proses berpikir kreatif yang pertama adalah orientasi ya, sama seperti di berpikir kritis juga ya, kita harus di awal juga harus mengetahui masalahnya apa dan dicari datanya ya. Ini adalah proses orientasi, perumusan masalah, lalu ada proses preparasi, pengumpulan informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan. Tadi bentuknya seperti apa, beragam tergantung, masalahnya jenisnya seperti apa. Ya, kalau tadi mungkin lebih kepada hal yang bersifat, apa ya, teori ya, kurang lebih misalkan, sesuatu fakta, data, hasil wawancara, dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang proses berpikir kreatif ini biasanya, informasinya tentu ada berupa brief ya, atau misalkan dicontohkan kalau kalian bekerja nanti di industri televisi gitu ya, ini kita mau bikin acara tema tujuannya ini, segmentasinya ini gitu ya, silahkan cari ide-idenya seperti apa gitu ya, ataupun di konteksnya komunikasi pemasaran, kalian mungkin nanti bekerja di bidang advertising juga seperti itu gitu, misalkan ada produknya nih, tolong dibikinkan iklannya gitu, produknya tentu ada briefnya dulu, spesifikasi produknya, segmentasinya kemana, selling point-nya apa, positioning-nya seperti apa, lalu pun dicari ide kreatif iklannya seperti apa, ya. Tahap selanjutnya yaitu inkubasi. Setelah tadi kan sudah, masuk tuh tahapan, berpikir kreatif, sudah tahu masalahnya, dicari informasinya, tentu akan, mencari solusinya seperti apa. Namun, nah di berpikir kreatif ini adalah sesuatu yang khas. Ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu sebenarnya adalah, masa beristirahat untuk berpikir justru. Atau pengendapan. Beristirahat secara berpikir, secara sadar. Tapi di alam bawah sadar sesungguhnya kita terus memikirkan hal tersebut. Ya, jadi misalkan ketika mencari ide, kita biasanya refreshing dulu ya, atau ketika stuck misalkan apa dulu yang dilakukan untuk menyegarkan pikiran ya, apakah keluar jalan-jalan dulu atau mungkin mendengarkan musik, bermain game dulu, yaitu adalah masa inkubasi. Secara sadar sebetulnya kan kita tidak sedang berpikir ya, kita sedang mengalihkan gitu, sedang istirahat. Tapi sesungguhnya di alam bawah sadar kita, itu kita terus mencari pemecahan masalahnya ya, sampai akhirnya masuk tahap selanjutnya yaitu iluminasi atau pencerahan, di mana di situ di tahap itu sudah ada yang namanya aha moments. Ya, aha moment itu ya seperti aha, saya menemukan idenya, aha saya ada ide. Ya, itu memang berdasarkan historinya kejadiannya seperti itu. Ya, setelah masa inkubasi, lalu terbesitlah kalau istilahnya mendapatkan ilham atau insight itu memang seperti itu. Ya, dinamakan pun aha moment karena ketika kita mendapatkan ide identik dengan kata aha ya. Nah, itu adalah masuk proses pencerahan. Itulah akhir dari masa inkubasi. Berapa lama masa inkubasi tergantung individunya. Kalau memang tidak ada deadline, tentu bisa berhari-hari, berminggu-minggu ya, berbulan-bulan. Kalau ada deadline tentu disesuaikan, tapi yang jelas masa inkubasi itu adalah masa beristirahat untuk berpikir, refreshing ya, karena proses yang dicari adalah solusi-solusi yang berkaitan dengan kreativitas. Sudah tadi masuk mendapatkan semacam ilham, insight yang tiba-tiba datang,
Walaupun sebenarnya bukan tiba-tiba ya, di alam bawah sadar kita sebenarnya terus berpikir, mendapatkan aha momennya kita, lalu hasil pemikiran tadi tentu harus tetap diverifikasi atau pengujian atas hasil pencerahan tadi untuk menjawab balik lagi ke atas apakah sesuai dengan orientasi atau rumusan masalahnya. Jadi tidak serta-merta walaupun prosesnya solusinya bersifat kreatif gitu ya, tetap ujung-ujungnya harus sesuai dengan rumusan masalah di awal. Tidak bisa asal gitu aja gitu ya. Oke, yang terakhir adalah tadi, kejadian tadi, fase-fase kreativitas tadi itu hanya dapat dimungkinkan bila seseorang tersebut memiliki apa yang pertama, kemampuan kognitif di atas rata-rata. Kenapa? Karena tadi yang jadi highlight-nya adalah solusi baru, hasil proses kreativitas, penemuan-penemuan baru ya yang berbeda tentu dengan sebelumnya, yang mana itu membutuhkan kemampuan kognitif yang memang mungkin tentu lebih gitu ya. Tapi bukan berarti ini untuk dalam tanda kutip jenius ya, tidak. Maksudnya adalah ada kemampuan kognitif, memang orangnya tipenya suka berpikir atau mencari ide-idenya suka kreatif. Kita kan suka gitu ya, ada teman kita misalkan sini idenya dia aja nyari ide, ya idenya bagus-bagus, idenya kreatif. Itu berarti ada kemampuan kognitif yang lebih. Ya, sehingga tadi memudahkan untuk merangsang munculnya kreativitas atau solusi baru. Kemudian juga dibutuhkan sikap yang terbuka, membebaskan diri dan mandiri. Orang yang kreatif itu tentu dia open gitu ya, dia mencari inspirasi dari mana saja, dia membaca apa saja, menonton apa saja, guna untuk tadi memenuhi memori dia dengan pengetahuan, pengalaman, simbol-simbol, lambang, apapun itu, atau kerangka acuan yang lebih luas atau lebih lengkap atau lebih beragam. Ya, sehingga ketika tadi berpikir ketika tadi dia berpikir kreatif, dia akan lebih mudah karena dia banyak insight-nya. Sampai akhirnya tadi ada aha moment, dia menemukan insight yang tepat atau solusi yang tepat. Yang terakhir adalah kepercayaan diri, ya. Orang yang kreatif biasanya dia bukan seorang follower gitu ya, dia tidak digiring oleh sesuatu yang umum atau konvensional. Justru dia mencari ide baru, menjadi pelopor tren baru dan lain sebagainya ya, sehingga mungkin tidak aneh juga ketika seorang yang kreatif itu dibilangnya nyentrik gitu ya, beda sendiri gitu ya, karena dia pun proses berpikirnya tentu tadi melalui tahapan tadi, sehingga dia pun secara konsep diri akan lebih percaya diri. Oke, itulah materi kita untuk minggu ke-7, minggu terakhir sebelum kalian melakukan ujian tengah semester. Semoga apa yang kami sampaikan dari awal dapat diterima dengan baik, walaupun dengan kondisi yang sekarang ya. Yang perlu ditekankan tentu adalah kesadaran diri dari kalian juga untuk belajar secara mandiri. Begitupun dengan kami, terus dapat mengayomi kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, silahkan bisa kontak dosennya masing-masing, sehingga untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Oke, selamat mempersiapkan untuk UTS. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan 8 setelah UTS. Semoga dilancarkan ujian tengah semesternya dan mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, sate Padang lewat. Enggak beli.